والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai rincian daripada an-nawasib, yaitu alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari', setorkan terlebih dahulu bab an-nawasib ini. Jadi antum setorannya mulai dari fan-nawasibu asyaratun gitu. Tafadhal. Ayo, bismillah. النواصب أشارة وهي أن ولن وإذن وكي ولم كي ولم الجهود وحتى وجواب الفاء والواو والأو. Ayo. النواصب أشارة وهي أن ولن وإذن وكي ولم كي ولم الجهود وحتى وجواب الفاء والواو والأو. Ayo. Ayo. Ayo, bismillah. Wa na'am barakallahu fikum. Sekarang kita belum memasuki jawazim, tapi sekarang kita akan membahas rincian daripada nawasib ini, biar antum semakin tahu. Yang kita rinci mulai dari an, lan, idan, kai. An kemarin dinamakan dengan harfu apa? Harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Itu antum perlu tahu apa itu harfun nasbin, apa itu harfu masdarin, apa itu harfu istiqbalin. Harfu nasbin li'annaha tansib al-fi'il mudhari' alladhi waqa'a ba'daha. Dinamakan dengan harfu nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya. Kemudian dinamakan dengan harfu masdarin li'annahu yaj'al al-fi'il mudhari' alladhi waqa'a ba'dahu masdaran. Karena dia itu menjadikan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menjadi masdar, itu namanya masdar. Dikatakan harful masdarin karena menjadikan apa? Nah, barakallahu fikum, fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menjadi masdar. Dilebur namanya. Dilebur antara an dengan apa? Fi'il setelahnya menjadi masdar. Dan itu tentunya antum harus mengetahui apa itu masdar terlebih dahulu. Masdar adalah al-ismu al-mansubu waqa'a salisan fi tasrifil fi'il, itu masdar namanya. Paham ya? Al-ismu al-mansub alladhi waqa'a salisan fi tasrifil fi'il, itu dihafal ya. Masdar itu adalah isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Paham ya? Qatala yaqtulu qatlan, itu masdar. Ista'mala yasta'milu isti'malan, itu masdar. Qatta'a yuqatti'u taqti'an, itu namanya apa? Masdar. Paham insyaallah? Definisinya dihafal ya. Al-ismu al-mansubu alladhi waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Paham insyaallah? Nanti dicatat, ditulis, masukkan dalam catatan apa definisi. Masdar itu apa? Masdar adalah isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Sudah selesai. Enggak usah panjang lebar. Yang pertama kan fi'il, kedua fi'il, ketiga masdaran itu. Paham insyaallah? Harfu istiqbalin. Kenapa dinamakan harfu istiqbal? An. Nah, kenapa? Li'anna al-fi'l al-mudhari' alladhi waqa'a ba'dahu yadullu 'ala al-istiqbal. Paham ya? Nah, karena huruf tersebut, huruf apa tadi? Nah, an contohnya harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin li'annaha taj'al fi'l al-mudhari' alladhi waqa'a ba'daha dalan al-istiqbal. Karena dia menunjukkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menunjukkan apa? Karena dia menjadikan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menunjukkan apa? Waktu yang akan datang. Uridu an adhaba. Aku ingin pergi. Kapan perginya? Sudah, sedang atau akan?
Eh? Sudah, sedang atau akan? Akan. Itu maksud istiqbal. Insyaallah. Yang kedua, lan. Lan disebut harfun nafyin. Harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfun nafyin kenapa? Li'annaha tanfi al-fi'l mudhari' alladhi waqa'a ba'daha. Karena dia meniadakan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya. Meniadakan apa? Zamannya. Waktunya ditiadakan. Lan adhaba, aku tidak pergi. Kapan? Kapan tidak perginya? Waktu yang akan datang. Paham belum ini? Nah, seperti itu. Nah, jadi lan adhaba, aku tidak pergi. Paham ya? Harfun nafyin wa nasbin istiqbalin. Kemudian an dan idzan. Adapun idzan dikenal dengan harfu apa? Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Kenapa dinamakan harfu jawab? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi antum enggak boleh tiba-tiba datang, "Ya akhi, idzan tanjaha." Ya akhi, jika demikian kamu akan berhasil. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Orang bingung enggak? Tidak. Orang bingung enggak? Bingung, ngapain ini? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Idzan azuruka, idzan azuroka. Idzan ukrimaka misalnya, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Orang kan nanya, "Kenapa ngomong kayak gitu?" itu. Oleh karena itu idzan dikenal dengan apa? Harfu jawabin. Karena dia jawaban terhadap ucapan yang sebelumnya. Jadi sebelum idzan harus ada ucapan terlebih dahulu. Paham belum? Harfu jazain karena balasan. Setelah idzan itu balasan untuk sesuatu yang sebelum idzan. Maksudnya, contohnya, "Ya akhi, insyaallah ghadan sa'azuruka." Ya akhi, insyaallah ghadan sa'azuruka. Wahai saudaraku, insyaallah besok aku akan mengziarahimu. Berarti ada ucapan enggak nih? Ada ucapan. Langsung orang tadi mengatakan, "Idzan ukrimaka." Jika demikian aku akan memuliakanmu. Pemuliaan ini balasan, jaza. Balasan untuk apa? Balasan untuk ziarah tadi itu. Karena adanya ziarah, balasannya apa? Ikram, pemuliaan. Paham belum? Kemudian pemuliaan ini juga jawaban itu loh, dijawab. Besok aku akan mengunjungimu. Idzan, ya kan? Jika demikian, ukrimaka. Bukan ukrimu, ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Jadi tepat ya insyaallah ya. Dinamakan harfu jawab li'annahu jawaban lima li'annaha jawaban lima qablaha. Karena dia adalah jawaban untuk yang sebelumnya. Dinamakan harfu jaza, kenapa? Li'annaha jazaan lima qablaha. Karena dia balasan untuk yang sebelumnya. Balasannya apa? Kalau ada orang ziarah, ikram, pemuliaan. Paham belum? Paham salah ya? Istiqbal. Kenapa istiqbal? Karena balasannya itu kapan? Sedang atau akan datang balasannya? Balasannya kapan? Sedang dibalas atau yang akan datang? Yang akan datang kalau ada ziarah. Contoh yang lain biar enggak bingung. Ada orang ngomong ke antum, "Ya akhi, sa'ajtahidu fi durusi." Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan sungguh-sungguh dalam belajarku. Apa jawabannya? Idzan tanjaha. Jika demikian kamu akan berhasil. Keberhasilan ini sebabnya apa? Sebabnya sebagai balasan karena kesungguh-sungguhan tadi itu. Ya enggak? Jawaban terhadap orang yang mengatakan aku akan sungguh-sungguh belajarnya. Jawabannya apa? Idzan tanjaha. Jika demikian kamu akan berhasil. Balasannya apa? Orang yang sungguh-sungguh keberhasilan. Beri jaza. Kapan berhasilnya? Sedang atau telah berhasil atau akan datang? Yang akan datang, istiqbal. Paham soalnya ya? Jadi antum jangan sampai gagal paham. Kalau di harfun nasbin, wastiqbalin, tahu istiqbal itu maksudnya bagaimana? Maksudnya istiqbal itu maknanya waktu yang akan datang. Tahu ya? Nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya. Paham ya? Masdarin karena dia menjadikan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menjadi apa? Masdar. Namanya ta'wil masdar, diubah menjadi masdar. Nah, barakallahu fikum, nanti akan disebutkan insyaallah taala. Nah, contohnya pun juga kita lewati kan. Nah, nanti akan kita sebut juga contohnya nanti. Kemudian dinamakan harfun nafyin karena dia meniadakan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya. Ya enggak? Nah, lan adhaba, aku tidak pergi. Kapan? Waktu yang akan datang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan ini peniadaan yang sifatnya bagaimana? Peniadaan yang sifatnya na'am barakallahu fikum, tidak selama-lamanya. Karena peniadaan lan, aku tidak akan pergi. Apakah selama-lamanya enggak akan pergi atau nanti suatu ketika juga pergi? Suatu ketika pergi. Peniadaan itu kalau enggak ada qarinah, enggak ada tanda, jangan dibilang selama-lamanya. Kecuali kalau ada qarinah, abadan. Walan tuflihu idzan abada.
Abada ini namanya qarinah, tanda. Jika demikian kalian tidak akan berhasil selama-lamanya. Kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti kekal enggak ini? Selama-lamanya udah enggak akan beruntung. Ada qarinah, tandanya apa? Abadan. Tapi kalau cuma ada orang ngomong, wallahi ana lan ukallimak. Demi Allah aku tidak akan bicara sama kamu. Apakah mungkin itu selama-lamanya? Belum tentu. Kalau ada keperluan, kebutuhan mungkin dia bicara itu. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada lafaz abadan. Lan ukallimak abadan. Aku enggak akan bicara sama kamu selama-lamanya. Berarti menunjukkan bukan semata-mata lannya yang menunjukkan selama-lamanya, tapi abadannya ini. Mahum insyaallah. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah karena untuk membantah orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah yang dipelopori oleh Zamakhsyari Mahmud. Az-Zamakhsyari berpendapat bahwasanya lan itu peniadaan selama-lamanya. Ketika Nabi barakallahu fikum Musa alaihissalam meminta agar diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala apa? Barakallahu fikum sebutkan Allah taala lantaroni, ya kan? Nabi Musa alaihissalam itu kan Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam lantaroni. Engkau tidak akan bisa melihatku. Kata orang-orang Mu'tazilah, tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Nah, ini gagal pahamnya di sini. Berarti Allah Taala enggak bisa dilihat di dunia, enggak pula di akhirat. Padahal pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, lantaroni ini peniadaan sementara. Paham belum? Namanya nafyun muaqqat. Apa namanya? Nafyun muaqqat, peniadaan sesaat sementara saja. Engkau tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia. Karena belum diberi apa? Kemampuan. Buktinya Allah Taala ketika baru menampakkan sedikit saja, langsung gunungnya hancur, ya enggak? Hancur dan Nabi Musa pun apa? Jatuh tersungkur pingsan, ya enggak? Menunjukkan belum diberi kemampuan, bukan karena enggak bisa dilihat. Nah, pendapat Ahlus Sunnah bagaimana? Lannya ini nafyun muaqqat, bukan nafyun muabbad. Belum. Lannya peniadaan sesaat saja, sementara saja, bukan peniadaan selama-lamanya. Paham soalnya ya? Wa na'am barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Berarti kira an, lan, idan, kai sekarang. Kai kemarin kita sebutkan apa kemarin? Harfu nasbin wa masdarin. Itu kan huruf yang menasabkan dan juga bisa mengubah setelahnya menjadi masdar. Untuk kai ini disyaratkan antum harus meniatkan. Ingat-ingat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Antum harus meniatkan sebelum kai itu ada lam. Namanya lam ta'lil, harus itu. Nah, kalau enggak niatkan bagaimana? Kalau enggak niatkan pembahasannya lain lagi nanti di dalam mutamimah nanti. Belum. Jadi antum harus meniatkan ada lam di situ. Jitu namanya. Jitu, nah ini likai. Nah ini namanya niat lafdhon. Nampak? Lamnya nampak enggak ini? Jitu likai ata'allam. Paham belum ini? Perhatikan dulu. Jitu likai ata'allama. Lamnya apa? Lam ta'lil. Harus antum niatkan. Niatnya ima lafdhan ima takdiran. Lafdhan itu berarti lafadznya muncul ini. Om ya? Nah, kalau takdiran ya udah gini aja. Tapi harus niatkan antum, harus niat, harus ada niatan dalam di situ. Paham ya? Saya sekarang jitu kai ata'allama. Antum ada niatan ada lamnya di situ. Kalau ada niatan itulah yang dimaksud. Harus meniatkan ada lam di sini. Ima lafdhan ima takdiran. Lafdhan itu nampak seperti ini. Kalau takdiran ya sembunyikan, tapi atau niatkan, harus niatkan. Lah kalau enggak niatkan bagaimana? Kalau enggak niatkan nanti dia mansubun bi an mutmaratan wujuban. Nanti pembahasan dalam tamimah nanti. Kalau enggak ada niatan, enggak niatkan sama sekali, ya udah silakan. Bukan masuk dengan kai, tapi masuk dengan an mutmaratan wujuban. Pembahasannya nanti dalam mutamimah. Jadi kesimpulannya untuk kai ini, kapan dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya? Kalau orang itu meniatkan adanya lam sebelumnya. Lam apa namanya? Lam ta'lil. Meniatkannya bagaimana? Imma lafdhan imma takdiran. Lafdhan itu nampak jitu likai. Nampak enggak? Likai ata'allama. Yang takdiran jitu kai ata'allama. Tapi antum meniatkan, ingat-ingat. Harus meniatkan ya, harusnya. Karena kalau antum enggak meniatkan, kembalinya ke hukum yang lain nanti. Paham maksudnya? Sudah paham insyaallah ini ya? Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Boleh. Karena antum meniatkan ada lam di sini, walaupun enggak nampak. Kalau ditampakkan tambah jelas lagi. Lamnya lam ta'lil harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Kai harfun nasbin wa masdarin. Mabniun 'ala sukun
la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Baru antum cari fa'ilnya. Mana fa'ilnya nih? Ata'allama siapa? Aku. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Yang wujuban hanya 4. Ana, nahnu, anta, anta. Idhab anta wujuban. Anta tadhabu wujuban. Nahnu nadhabu wujuban. Ana adhabu wujuban. Selesai. Ata'allama ana. Berarti fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Antum bilang jawazan keliru. Jawazan cuma 4. Huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya huwa hiya. Ayo, coba diulangi. Huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari. Itu rinciannya. Huwa dhahaba jawazan. Huwa yadhhabu jawazan. Paham ya? Huwa dhahab, hiya dhahabat. Paham ya? Hiya tadhhabu. Jadi yang jawazan itu 4 saja. Huwa hiya huwa hiya. Huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari. Yang ada pada fi'il madhi huwa dhahaba, hiya dhahabat. Yang ada pada fi'il mudhari huwa yadhhabu, hiya tadhhabu. Paham insyaallah ya? Enggak usah bingung. Semuanya mudah kalau pahami baik-baik. Barakallahu fikum. Naam. Kesimpulannya sudah kita selesaikan apa? Penasab itu yang rajih ada 4. Apa itu? An, lan, idan, kai. Adapun 6 sisanya lamul juhud, hatta, al jawab bil fa wal waw wa au. Ini semuanya apa? Dikenal dengan mansubun bi an mutmaratan. Imma jawazan imma wujuban. Dia mansub dengan bantuan an yang disembunyikan. Sudah kita lewati kemarin kan? Imma penyembunyiannya itu wajib disembunyikan, imma jawazan. Yang wajib disembunyikan setelah apa? Lamul juhud, hatta, jawab fa, waw, au. Paham belum? Itu wujuban. Yang jawazan setelah 1 saja. Setelah apa? Lamu ta'lil. Dikenal juga dengan lam apa? Lamul jarah. Dikenal juga dengan lam apa? Lamu kai. Lamu kai, lamul jarah, lamu ta'lil sama. Mahum insyaallah. Sisanya mansub dengan an, lan, idan, kai. Ini pendapat ahlu Basrah Basriyun. Ini yang rajih. Kenapa beliau mengatakan fanawasibu asyaratun? Karena beliau al-Imam Ibnu Ajurrum di sini dia menempuh madhabnya Kufiyin, ahlu Kufah. Madhabnya Kufiyin, ahlu Kufah, mereka mengatakan penasab itu 10. Semuanya dengan sendirinya. Kita katakan la, yang rajih penasab itu 4 saja. Yang dengan sendirinya berapa? 4. An, lan, idan, kai. Adapun yang 6 bagaimana yang 6 sisanya? Yang 6 sisanya menasabkan dengan bantuan. Butuh bantuan dia. Bantuannya apa? An yang disembunyikan, an mutmaratan. Penyembunyiannya bagaimana penyembunyiannya? Imma jawazan, imma wujuban. Yang jawazan setelah lamu kai, lamu ta'lil, lamu jarah. Yang wujuban setelah lamul juhud, hatta, dan jawab bil fa wal na'am wal wawi wa au. Paham soal ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Berarti sudah tak ulang-ulang, tak clearkan ini antum pahami baik-baik ya. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, untuk lamu kai, tandanya apa tandanya lamu kai? Tandanya antum meniatkan tadi itu. Antum harus meniatkan di sini. Innamal a'malu binniyat. Diniatkan di sini, harus niatkan. Sekarang anak nulis kayak gini. Coba dibaca Abdurrahman. Jitu kayak ata'allama. Antum ada niatan enggak di sini? Ada anak lamnya enggak? Harus meniatkan. Kalau berarti meniatkan takdiran, kalau lafdan tulis langsung ini. Itu penting itu ya. Kapan kai itu menasabkan dengan sendirinya? Kapan kai itu menasabkan dengan sendirinya? Kai menasabkan dengan sendirinya kalau didahului apa? Lamu ta'lil. Lafdan au takdiran. Paham soalnya ya penjelasan ini? Ayo na'am. Adapun lamu kai ini lain dengan kai. Cuman kenapa kalau dinamakan lamu kai? Karena sama-sama dengan kai dalam menunjukkan apa? Ta'lil. Paham belum? Kalau beda-beda itu loh. Kai kan menasabkan dengan sendirinya. Kalau lamu kai menasabkan dengan bantuan atau enggak? Dengan bantuan. An mutmaratan jawazan atau wujuban? Jawazan. Selesai. Bedanya itu. Tetapi kenapa ini dinamakan lamu kai Ustaz? Karena sama-sama kai di dalam menunjukkan ta'lil sebab. Ya enggak?
Nah, ji'tu kayak ata'allama. Artinya aku datang untuk belajar. Kalau diganti lamukai. Lamukai enggak perlu kayak lagi. Li ata'allama gini langsung. Ji'tu li ata'allama. Aku datang untuk belajar. Ya enggak? Ini lama apa namanya? Lamukai. Sama enggak artinya? Sama.